siang, salam sejahtera bagi sekalian. Shalom. Yang saya hormati Bapak Kapolres, rekan-rekan seluruh para perwira di Intara, teman-teman media. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada siang hari ini kami dari Polres Labuhan Batu melakukan konferensi pers terkait dengan kasus atau tindak pidana sengaja menghilangkan orang lain atau pembunuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu di wilayah Kecamatan Air Atas, Kabupaten Labuhan. Dan alhamdulillah atas informasi yang akurat dan kecepatan anggota di lapangan, kasus ini bisa kita ungkap dan pelakunya bisa kita tangkap dalam waktu hanya 14 jam dari semenjak korban ditemukan di TKP. Kasus ini berawal ketika pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 06 pagi, anggota mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwa telah ditemukan satu sosok mayat berjenis kelamin wanita ya, berada di tangkahan ya, atau di pinggir sungai di wilayah Air Atas, tepatnya Dusun Pardomuan Mauli, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Air Atas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Awalnya memang kita kesulitan mencari identitas korban, mengingat tidak ada satupun warga setempat yang mengenali korban tersebut, sehingga dugaan awal kita adalah korban bukan merupakan penduduk desa tersebut. Melihat kondisi di lapangan, kondisi fisik luar korban yang masih baik, maka penyidik menduga bahwa korban belum lama ya dibunuh oleh pelakunya, ya, sehingga kemudian kita langsung membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Nator Papa. Namun di saat yang bersamaan tim juga melakukan penyelidikan secara mendalam di lapangan ya, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan informasi yang akurat, dan kemudian pada pukul 20.00 kita bisa melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban dalam usaha pelariannya menuju Pekanbaru. Jadi rekan-rekan, korban adalah atas nama Natalina Borsitorus, usia 49 tahun, alamat Pekan Negeri Lama, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilahilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Jadi kasus ini berawal ketika hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 korban ada menghubungi pelaku melalui handphone, dan korban mengajak pelaku untuk bertemu di Rantau Prapat untuk menuju ke Labuhan. Mengapa korban menghubungi pelaku? Karena memang antara korban dan pelaku ada hubungan percintaan ya. Dan korban sendiri sebenarnya sudah berkeluarga ya, statusnya berkeluarga, bersuami. Kemudian pelaku juga statusnya sudah berkeluarga ya, dan istrinya informasi yang kami dapat 3 orang berdua ya. Namun
di antara korban dengan tersangka memang ada hubungan persaudara. Namun sudah 1 tahun lamanya antara korban dengan tersangka tidak ketemu. Nah, sehingga pada tanggal hari Selasa tanggal 3 Agustus itu korban kembali menghubungi tersangka untuk mengajak bertemu keluarga suami, ya. Dan tersangka menyetujuinya dan berangkat dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna hitam untuk menjemput korban. Dan kemudian esok harinya, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 12, korban kembali menghubungi pelaku dengan handphone milik korban dan meminta kepada pelaku untuk menjemputnya kembali ke kantor perapat. Karena memang tersangka tinggal di daerah Negeri Lama. Sesampai di rumah korban meminta pelaku untuk mengantarkan korban ke daerah Air Napas untuk menemui paranormal, untuk mencari penglaris terhadap usahanya. Ya, jadi korban ini adalah memiliki usaha yang memerlukan penglaris dan rencana untuk mencari paranormal. Kemudian korban dengan tersangka berangkat menuju daerah Air Napas. Sampai di sana sekitar pukul 17.00. Namun setelah sampai di dekat rumah paranormal, korban mendapatkan informasi bahwa paranormal yang akan ditemuinya tidak di tempat. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk mencari tempat memancing, ya, di sekitaran Air Napas sambil menunggu paranormal datang. Nah, kemudian sambil mencari, akhirnya mereka menemui salah seorang saksi dan bertanya, di mana letak tangkahan terdekat di sini. Maka ditunjukkan oleh saksi tersebut kira-kira 200 meter dari tempat posisi saksi berdiri menuju tangkahan yang dimaksud. Nah, akhirnya korban dengan tersangka dengan mengendarai kendaraan Toyota Avanza berangkat menuju tangkahan tersebut. Sampai dengan pukul 22.20 mereka berada di sana. 22.00. Nah, posisinya adalah korban dengan tersangka tidak turun dari mobilnya, ya, karena kebetulan posisinya tangkahannya itu di pinggirnya itu bisa diparkirkan mobil. Dan mereka tidak memancing, hanya ngobrol saja di sana. Posisinya korban tetap di bangku supir sebelah kanan, tersangka tetap di bangku supir sebelah kanan, dan korban di bangku penumpang sebelah kiri depan. Nah, dalam percakapannya, korban meminta pertanggungjawaban kepada tersangka dengan alasan bahwa korban sudah hamil. Nah, akibat permintaan inilah kemudian menjadi sumber percekcokan di antara korban dengan tersangka. Dan bahkan korban juga menyampaikan kepada tersangka, kalau kamu tidak mau menikahi saya, maka kamu akan saya guna-guna. Kemudian terjadilah perdebatan dan tersangka kemudian turun dari mobil, ya, berjalan ke arah depan dan masuk lagi ke dalam mobil melalui pintu samping kiri. Begitu tersangka masuk, ya, dan berada di posisi kursi baris 2, maka tersangka langsung mempiting, ya, leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan. Sambil ditekan, ya, setelah sekian lama ditekan, karena memang postur tubuh korban memang cukup besar, ya, maka pitingan tersebut tidak membuat korban tidak berdaya, sehingga
tersangka mengambil tas yang berada di badannya, kemudian menggunakan tali, dengan tali tas yang ada di badannya dilepaskan, kemudian ditariklah ke arah belakang korban dengan menggunakan tas tersebut. Ya. Nah, dengan tas inilah, menggunakan talinya, kemudian korban tidak bergerak. Setelah meyakinkan bahwa korban tidak bergerak, ya, maka tersangka menghempaskan korban keluar mobil sambil digelindingkan, bukan digendong, tapi digelindingkan. Mengapa? Ya tadi dengan alasan karena postur korban cukup besar. Digelindingkan ke bawah ke arah tangan. Nah, setelah memastikan bahwa korban posisinya berada di bawah, maka tersangka pulang menuju rumahnya ke arah Negeri Lama. Ya, namun tersangka tidak langsung pulang ke Negeri Lama, ya, ke rumahnya, karena kelelahan, ya, maka tersangka sempat istirahat di salah satu SPBU di Negeri Lama untuk istirahat di dalam mobil. Kemudian sekitar hari Kamis tanggal 5 Agustus sekitar pukul 9, ya, paginya setelah korban langsung mengembalikan, ya, setelah bangun dari SPBU tadi, ya, pulang ke rumah, kemudian mengembalikan mobil yang digunakan kepada pemilik rental pada pukul 9.00, ya. Dan lalu sekitar pukul 20, ya, setelah itu tersangka bersiap-siap untuk kabur, ya, ke daerah Pekanbaru. Dan alhamdulillah sekitar pukul 20, ya, berdasarkan informasi dari anggota, kita bisa mengamankan tersangka di salah satu rumah makan dekat SPBU Perbabakan Aitna Barat, yes, untuk menunggu mobil atau bus yang lewat darat untuk menuju Pekanbaru. Guna menghilangkan identitas korban, pada saat di TKP, ya, semua handphone, tas, dompet milik pelaku dibuang ke sungai. Dalam kasus ini kita sudah memeriksa 5 orang saksi dan kita mengamankan berbagai barang bukti, ya. Ini kita bisa lihat, ini foto korban, ya. Kemudian ini foto korban pada saat kita temukan di TKP. Kemudian ini foto korban pada saat kita akan melakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Tanggerang. Jadi berdasarkan pemeriksaan bahwa motif kejadian adalah bahwa tersangka tidak terima dengan ucapan korban yang minta pertanggungjawabannya karena korban hamil dan minta dinikahinya. Atas perbuatan pelaku, maka penyidik menetapkan persangkaan pasal, yaitu pasal 340 junto pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dan pada saat dilakukan penangkapan untuk melakukan pengembangan mencari barang bukti, tersangka berusaha melarikan diri, maka dilakukan tindakan tegas terukur kepada yang bersangkutan. Demikian konferensi pers kita pada siang hari ini. Coba ya. Tersangkanya atas nama Jamiluddin Sinaga alias Sinaga Pelok, usia 51 tahun, wira swasta,
alamat Dusun 3, Setukang, Desa Setawa, Kecamatan Pangilir, Kabupaten Labuan Batu. Ya,